Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk blog life cycle ini ya, sudut pandang Islam atau Islamic views, human life. Tentu ini cakupan yang sangat luas ya, sangat banyak hidupnya manusia gitu. Tapi memang kita ambil sequence dalam tahap-tahap tumbuh kembang dan masa-masa tertentu ya, misalnya kehidupan balita, kehidupan anak, remaja, dewasa, lansia gitu. Jadi memang agak banyak nanti kajian dan bahasannya. Namun tentu kita ambil hal-hal yang pokok, yang prinsip gitu terkait dengan bagaimana sudut pandang Islam dan aspek-aspek sosialnya gitu. Mungkin itu yang kita kaji. Baik, pertama kita merujuk pada statement dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sebagai seorang mukmin kita punya akidah atau punya keyakinan Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Artinya hidup dan mati yang nanti kita ketahui bersiklus ini. Jadi di Al-Baqarah kita dulu mati, sekarang hidup, nanti mati lagi di kuburan itu, nanti hidup lagi. Jadi 2 kali mati, 2 kali hidup. Itu semua Allah lah yang menentukan. Jadi di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan untuk menguji kamu. Bala itu ujian yang menilai, mengevaluasi ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang bagus perilakunya gitu. Tentu dalam hidup ini ya. Nah, hasil dari aktivitas selama hidup itulah yang didapat nanti ketika mati. Jadi kalau aktivitasnya bagus, maslahat, produktif, ya nanti akan banyak hasil yang diperoleh, kebaikan. Tapi kalau hidupnya destruktif, bahkan mungkin sia-sia, ya nanti ketika mati nggak dapat apa-apa, bahkan ancaman. Alhamdulillah. Nanti ada banyak itu aturan-aturan agama seperti itu. Jadi Allah menciptakan adalah untuk menguji. Lalu di surat Al-Imran itu, wallahu yuhyi wa yumit. Jadi yang menghidupkan dan mematikan. Dan Allah Maha mengetahui dari itu. Jadi hidup ini atau bahkan mati itu merupakan bala ujian dari Tuhan. Jadi ya seluruh aspek hidup kita ini adalah ujian. Nanti akan ada penilaian gitu ya, ada penilaian dan ada hasil yang diperoleh, ada achievement. Ini saya katakan tadi di Al-Baqarah 28, jadi perjalanan siklus hidup manusia itu tadinya benda mati. Jadi yang hidup terus itu ruhnya itu hidup. Tapi kalau jasad fisiknya, nah yang ini kan ada kaitan. Jadi ruh itu, ruhani itu sejak diciptakan ya hidup terus. Cuman menempati atau ditiupkan istilah Nabi itu, dimasukkan ke dalam fisik. Sehingga kalau ruh itu kan imateri. Nah, kalau di jasad itu ada materialnya, lalu ada wujudnya, ada bendanya manusia ini. Nah, itulah maka yang dipandang dalam hal ini tentu jasadnya ya. Jadi dulu jasad ini benda mati, kemudian diberi ruh sehingga hidup. Nanti akan mati lagi kalau sudah tiba ajal. Tapi setelah mati ternyata ada hidup lagi. Itu yang disebut akhirat ya. Jadi yang saya kuningkan yang sekarang ini kita jalani. Dulunya kita benda mati hanya sel. Ya memang secara seluler hidup. Tapi tingkatnya seluler ya. Atau bahkan sampai jaringan ya. Lalu kemudian diferensiasi, bergabung menjadi ya, jaringan, organ, sistem organ sampai organisme. Yang lalu disebut organisme yang hidup. Itu sekarang ini. Nanti kalau sudah sampai batasnya, mati lagi jasad ini. Ruhnya diambil lagi. Ruhaninya lepas lagi. Nah, ketika sudah kiamat, nanti dibalikkan lagi. Nah, jadi bagaimana jasadnya rusak? Mudah sekali, banyak itu di Quran. Ya. Setelah jadi debu, bahkan tinggal tulang belulang,
Sangat mudah bagi Allah menghidupkan, itu banyak ada contoh-contoh ya. Nabi Uzair misalnya itu sempat bertanya di sebuah kawasan atau kota atau desa yang penduduknya hancur karena bencana sehingga mati semua, habis nggak ada kehidupan. Maka dalam hati Nabi Uzair ini, gimana kira-kira Tuhan menghidupkan nanti orang yang seperti ini? Ternyata beliau ditidurkan 100 tahun oleh Allah. Lalu dibangunkan, lalu ditanya, kamu tidur berapa lama? Ya tidur nggak terasa. Kira-kira setengah hari atau 1 hari? Enggak, kamu sudah 100 tahun. Keledai yang dinaiki itu sudah tinggal kerangka tulangnya itu. Nah, maka Allah ditunjukkan, lihat itu. Keledaimu, kaifa nun sizuha summa naksuha lahmah. Jadi fandur ilahi marika. Lihat itu keledai khimarmu yang sudah tinggal tulang berserakan, kan sudah 100 tahun kamu tinggal tidur. Nanti saya bisa hidupkan lagi itu. Jadi bisa bangun lagi jadi kerangka utuh, lalu ada daging dan sampai ada kulit, lalu hidup lagi. Yaitu di depan mata Nabi Uzair. Nah tentu banyak lagi contoh yang lain. Nabi Ibrahim juga pernah ya disuruh memotong 4 ekor burung lalu dicampur, dipisah-pisah, diletakkan di puncak-puncak gunung yang pasti sangat berjauhan. Suruh manggil lagi, datang lagi. Ya, jadi itu kalau materi ya, jadi sangat mudah bagi Tuhan menghidupkan kembali materialnya. Jadi eh, hidup yang dimaksud di sini adalah bergabungnya jasmani dan ruhani, jadi fisik dan ruh, khususnya manusia ini. Nanti kalau lepas ya mati lagi, digabungkan lagi hidup lagi ya di akhirat, itu yang kedua. Nah, periodisasinya ketika mati pertama dulu namanya di alam arwah ya, ruhnya sudah ada. Nah, ada yang menarik di surat Al-A'raf ya, itu bahwa secara fitrah manusia itu mengakui Allah sebagai Tuhannya. Jadi itu ada, Allah itu minta kesaksian atau perjanjian dari semua anak keturunan Adam. Nah, jadi dikatakan itu. Jadi alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Maka semua ruh manusia itu menjawab iya. Dan saya bersaksi engkau adalah Tuhan saya. Jadi ruh kita ini dulu sudah pernah ketemu dan ngomong sama Tuhan sendiri, mengakui Tuhan, mengakui Allah sebagai Tuhan. Nah baru ketika di dunia, jadi setiap manusia bertauhid atau memiliki akidah yang benar, mengakui Allah sebagai Tuhan, itu merupakan fitrah istilahnya ya. Jadi jati diri asli manusia itu bertuhan. Nah tetapi ketika lahir, kita hidup pertama ini masuk ke dalam jasad itu, ada yang memang terus bisa mengidentifikasi Tuhannya lalu beriman, ada yang tidak lalu menjadi kafir ya atau ingkar. Jadi melupakan Tuhannya. Nah, itu maka dunia ini, nah, hidup yang pertama tadinya di alam arwah, itu ada komitmen, ada kesaksian, mengakui Allah sebagai Tuhan. Nah, tetapi di dunia ini ada kalanya tadi bisa kembali mengingat imannya, ada yang tidak. Nah, maka kata Nabi, setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, tapi pengaruh dunia bisa membuat dia kehilangan fitrah itu. Jadi bisa melupakan Tuhan atau mengingkari. Nah, maka pada periode hidup yang pertama ini, mula-mula di dalam rahim itu sudah hidup ya. Dalam hadis Nabi, usia 120 hari dalam kandungan ibu, untuk 4 bulan, janin itu hidup, diberi ruh. Bahkan saat itu dikatakan oleh Nabi, ditetapkan kodoknya, gitu ya, ada 4 itu. Umurnya, aktivitas amaliyahnya selama hidup, rizkinya, sampai nanti nasibnya, baik atau buruk. Itu sudah ditetapkan sejak sebelum dilahirkan. Nah, maka ketika lahir lalu beraktivitas, beramal, nah ini lalu diberlakukanlah bimbingan. Nah, kemarin ada istilah hidayah ya, bimbingan dari Tuhan. Kalau baik, taat sesuai dengan tuntunan ya selamat. Tapi kalau menentang, menyimpang dari tuntunan Tuhan ya celaka. Itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan dan bahkan banyak bukti ya. Nah,
Nah, silahkan manusia hidup beraktivitas sesuai dengan maunya, tetapi Tuhan membimbing. Mau ikut silakan, tidak ikut juga tidak apa-apa, resiko tanggung sendiri kan gitu. Maka ada konsep pahala, dosa gitu ya. Ada apa reward, ada punishment. Itu aktivitas selama hidup yang pertama di dunia sekarang ini. Nah, nanti akan berakhir di depan dunia ini ya ke kuburan. Jadi kita sudah menyaksikan, mungkin juga sering ya ikut ngubur. Atau orang-orang yang kita kenal sudah mendahului kita. Nah, di kubur nanti, sementara ya rohnya berpisah. Di mana ya? Di alam arwah. Jasadnya ya tetap di tanah. Ada yang hancur, ada juga yang tidak. Kalau jasad para nabi, para solihin tidak akan tersentuh tanah. Itu masih utuh. Jasadnya orang-orang solih. Tapi kalau orang biasa ya hancur. Nah, baru nanti setelah kiamat namanya, atau sa'ah ya namanya. Nah, itu nanti dihidupkan lagi oleh Allah. Oh, itu banyak riwayat-riwayat dari Nabi ya, artinya masyhur. Jadi rohnya nanti dimasukkan lagi ke jasadnya, dan jasadnya hidup lagi. Tetapi jasad yang nggak tahu seperti apa, ya, karena nanti akan hidup di akhirat yang beda dengan dunia. Akhirat itu khairu wa abqa. Jadi yang bagus ya tentu lebih bagus dan kekal. Tapi kalau sial, kalau celaka ya tentu penderitaan yang luar biasa dan selamanya. Nah, jadi sejak di barzah sampai di akhirat itu hanya mendapat hasil atau balasan atas amal ketika hidup pertama ini. Nah, nanti bisa berupa azab kalau memang jelek atau berupa nikmat. Nah, jadi sejak dikubur ada ya azab kubur, ada nikmat kubur juga ada. Dia ada orang di kuburan terasa nikmat, terasa nyaman gitu. Ditemani oleh amal-amal bagusnya itu kan banyak hadis Nabi ya. Sholatnya menghibur dia sehingga tidak terasa. Meskipun secara fisik ya seperti itu jasadnya di kuburan sendirian peteng gitu. Tapi kalau amalnya bagus maka suasana menjadi lapang. Banyak sekali hadis Nabi ya. Jadi kuburan yang hanya 1 kali 2 meter itu bisa 22 ziro, istilah berapa itu? Sekitar 30 meter. Oh, jadi cukup luas. Ada hidangan juga, jadi ada hal-hal yang menyenangkan di sana, yaitu ibadah-ibadahnya. Tapi kalau enggak ya kuburan itu gelap dan banyak juga azab gitu ya. Nabi pernah cerita ya orang yang diadab di kuburan dan lain-lain. Nah, kemudian nanti di kehidupan yang kedua, jadi di zaman akhirat, nah itu lanjutan dari barzah tadi. Jadi balasan yang sebenarnya adalah di akhir. Karena kuburan kan nanti berakhir juga ya. Jadi eh, apa periode hidup ini semuanya berakhir kecuali yang terakhir, yaitu hidup kedua itu yang tidak ada akhirnya. Maka disebut kholidin, kekal ya, abada selamanya gitu. Nah, itulah maka dalam hidup pertama ini, tempat beramal ini oleh Allah dibimbing. Kalau kamu ingin nanti di hidup akhirat itu baik, aman, selamat, nikmat, ya amalnya harus begini, begini, begini. Tapi kalau kamu enggak, kalau pakai yang lain ya nanti di sana menderita, dipukuli, dibakar, segala macam itu yang banyak diceritakan dalam Al-Quran. Nah, jadi itu periodisasi hidup manusia. Nah, manusia ini pada dasarnya kalau secara fisik ya, dari saripati apa ini tanah yang hina gitu, dari um, cairan ya, dari cairan yang hina gitu kalau secara fisik ya. Tapi tentu di situ ada asal usul kehidupan yaitu sel gitu kan, sel kelamin atau sel gamet itu spermatozoa dan dari sel oosit dari seorang ibu. Nah, kemudian di surat Sajdah Allah sebut ja'alana selalu min sulatim mimma immahin. Jadi ma immahin ini fisiknya tadi. Cairan yang sebenarnya tidak begitu menarik ya, cairan kental gitu. Baunya seperti itu nggak harum gitu. Tapi di situ ada sel-sel yang nanti bisa menjadi apa stem cell yang menjadi cikal bakal organisme itu. Ada lagi minusatin amsyaj nutfah itu artinya cairan yang bercampur, yang
konsepsi jadi antara oosit dengan spermatozoa. Jadi lebih detail lagi sebenarnya bukan cairannya ya, tetapi selnya. Bukan keseluruhan sel, tapi hanya materi inti dari sel itu yang mengalami konsepsi, mengalami agregasi kromosom kalau bahasa kita. Ini proses penciptaannya. Maksudnya apa? Allah pakai istilah mahin, hina itu supaya manusia tahu diri gitu ya, tidak sombong, tidak apa namanya, tidak angkuh. Kamu itu apapun tampilanmu sekarang, apapun jabatan bagian itu, dulunya kamu itu ya cairan yang menjijikkan itu. Jadi bukan dari akik, bukan dari berlian. Semua manusia ini ya dari cairan yang menjijikkan itu. Itu maksudnya apa diingatkan kehinaannya, kerendahan posisinya. Nah ini lalu ada beberapa penjelasan dari mufassirin ya. Jadi nuthatin amsyad itu tadi ada proses konsepsi atau fertilisasi, lalu berkembang dalam banyak tahapan yang evolusioner. Jadi sejak sahabat dulu itu meskipun belum secanggih ilmu sekarang ya. Jadi tahapan-tahapan kalau kita sekarang kan bisa tahapan embriologi itu mulai dari satu sel zigot yang sudah jadi oosit yang sudah dibuahi, artinya sudah agregasi kromosom lalu membelah. Namanya proses klifik gitu ya, pembelahan. Tapi tidak tambah besar, jadi membelah itu masing-masing sel anak separuh dari induk. Begitu seterusnya gitu. Kemudian berangsur makin membesar makin banyak. Itu lalu menjadi gerombolan sel. Kita kenal namanya morula misalnya. Terus ada diferensiasi, ada dua kelompok besar. Jadi ada kelompok embryoblast, ada kelompok trophoblast. Nah, kalau yang trophoblast ini nanti sebagian besar menjadi pendukung, jadi plasenta, jadi apa selaput-selaput embrional itu, amnion, allantois dan lain-lain. Sedangkan yang embryoblast itulah yang nanti jadi tubuh embrio. Dan itu lebih sedikit jumlahnya ya. Tapi terus berkembang, lalu ada diferensiasi. Bagian yang jadi embrio jadi 3 lapis embrional istilahnya. Jadi embryonal layer ada ectoderm, ada meso, ada endoderm. Terus berkembang lagi diferensiasi menjadi jaringan-jaringan bahkan jadi organ. Nah, itu tahapan yang bisa diketahui. Maka dulu para sahabat ketika menyebut nutfatin amsyaj itu bukan hanya konsepsi saja, tetapi konsepsi yang berlanjut menjadi ini ada perkembangan tahapan yang evolusioner, jadi yang bertahap sedikit demi sedikit sampai jadi bayi itu, sampai jadi janin lah. Nah, jadi itu sudah dipahami, ya meskipun tidak bisa dijelaskan seperti sekarang ya. Tapi ada tahapan yang evolusioner, itu istilah yang dibuat oleh Abdullah bin Abbas. Artinya dengan tahapan-tahapan yang sangat apa evolusi, bukan revolusi ya, bukan tiba-tiba, tetapi sangat sistematik gitu. Nah, tadi mulai dari morula, jadi blastula, sudah ada 2 kelompok. Kemudian blastula jadi 3 kelompok lapis. 3 ini nanti mendiferensiasi masing-masing jaringan. Nah, itu namanya evolusi. Jadi tidak langsung terbentuk jantung dalam waktu 2 detik, nah begitu. Tapi berevolusi. Di surat Al-Mu'minun, nah, cukup detail ya Allah menyebut mulai nutfah, jadi alaqah, jadi mudghah. Mudghah lalu jadi tulang-tulang. Tulang-tulang dibungkus dengan lahman, dengan otot-otot atau daging. Sum'an sya'na khorkon akhor, lalu lengkap jadi bayi, jadi makhluk yang terpisah dari ibunya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi Allah mengingatkan sungguh maha mulia, maha luhur Allah yang merancang dan mencipta proses pertumbuhan atau terbentuknya manusia itu. Nah, nah sekarang yang penting tahapan-tahapannya tadi. Dalam kehidupan yang awal tadi, ini masih di ini tadi ya nomor 1 ya, kehidupan di mana bisa kehidupan di dalam rahim dulu ya, jadi mulai di rahim nanti lahir di dunia itu tadi, jadi tahapan embrionalnya dijelaskan oleh Allah, kemudian tahapan-tahapannya lengkap,
Lalu proses pengasuhannya. Jadi eh, pengasuhan anak itu sejak dalam masa embrional, ternyata dalam rahim itu harus sudah diasuh dengan benar. Jadi seorang ibu hamil atau bumil gitu ya, itu sudah merupakan apa sekolah ya bagi janin dikandung. Kalau ibunya itu situasi psikisnya bagus, selalu tenang, nyaman, misalnya ceria itu, anak ditumbuh kembangkan dalam lingkungan yang seperti itu. Tapi kalau ketika ibu hamil ini cemas, gitu ya, mengalami stres, sering marah, itu nanti anak juga janin ini tumbuh kembang dalam situasi seperti itu. Ternyata ada pengaruh. Gitu ya. Nah ini disebut di Al-Ahqaf wa hamluhu wa fisoluhu salasuna syahro. Masa kehamilan dan masa penyapian, fisol itu dipisah dari disusui itu kira-kira 30 bulan. Nah, kurang lebih ya. Jadi kalau menyusui itu, kalau di sini berarti kalau hamilnya 9 ya menyusuinya sudah 1 bulan. Atau kalau di ayat yang lain 2 tahun, 2 tahun penuh. Meskipun sekarang agak jarang ya, tapi paling tidak eksklusif itu berapa 6 bulan ya. 6 bulan jangan sampai atau jangan sebelum 6 bulan ya minimal 6 bulan itu mendapat susu, mendapat ASI. Itu sebabnya lalu ibu yang hamil sampai menyusui nanti difasilitasi kebutuhannya itu gizinya harus dipenuhi. Jangan sampai lalu ibunya habis melahirkan tidak keluar karena kurang gizi, yaitu sudah bagian dari proses pengasuhan. Itu di Quran juga diingatkan nanti ya. Nah, ini jadi menyusui selama 2 tahun dan memberi asuhan yang baik. Jadi wal walidat yurdina auladun haulaini kamilain. Ibu-ibu walidat itu perempuan-perempuan yang melahirkan itu yurdina hendaknya menyusui anak-anaknya selama 2 tahun. Liman arota yutim merodoah kalau memang ingin menyempurnakan. Nah, tidak hanya begitu karena ibu menyusui ini tadi butuh asupan, butuh apa situasi lingkungan yang mendukung karena itu bagian dari proses pengasuhan tadi ya. Maka kewajiban suaminya atau ayah dari anaknya itu adalah memenuhi kebutuhan ibunya itu alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuna bil ma'ruf. Ini maka wajib bagi para ayah al mauludilah itu orang yang anaknya dilahirkan untuk dia yaitu ayahnya itu atau suami dari ibu yang hamil itu. Yang wajib ditanggung apa rizquhunna, rizki bagi para ibu hamil dan menyusui itu. Wa kiswatuhunna dan ya pakaiannya dan segala kebutuhannya lah gitu ya. Bil ma'ruf secara baik. Ya, jadi Allah sudah detail ya menunjukkan itu. Karena apa? Bagian dari pengasuhan pertama kali ya. Jadi ibu hamil itu disituasikan psikis, sosial, dan segala macamnya itu secara baik. Karena itu bagian dari pengasuhan tadi, tumbuh kembang anak di sejak awal. Lalu kalau dan seterusnya. Jadi intinya memang Allah tidak membebani, tetapi harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan ibu yang sedang hamil dan menyusui itu. Nah, kemudian kalau lahir, jadi ini saya kira pokok-pokoknya tadi ya, karena banyak sekali. Nah, Islam juga mensyariatkan bayi yang dilahirkan itu disambut gitu ya. Jadi sejak kehamilan itu anugerah sehingga disyukuri, dijaga, dirawat, dipersiapkan dan ditunggu. Jadi istilahnya itu tadi jangan sampai ada kehamilan yang biasanya tidak dikehendaki ya. Nah, ini biasanya ya karena salah. Jadi banyak ya sampai sekarang di abad 21 ini masih ada, mungkin banyak ya kehamilan tak dikehendaki. Jadi ya karena tidak dalam proses yang benar nanti di dewasa ya, tidak melalui munakahat menikah yang dibenarkan secara syariat lalu menjadi apa menjadi zina kalau bahasa syariatnya ya. Nah biasanya hasil zina tidak dikehendaki. Nah padahal manusia tahu kalau apa berhubungan itu ada konsepsi pasti akan terbentuk sikut. Ini kan orang awam pun tahu itu. Itu sebabnya lalu Islam menjaga itu kan kemarin Pak Khidun Nasl ya
menjaga kebaikan terbentuknya janin baru ini dalam ikatan yang benar, yang baik. Tapi ketika tidak, maka pasti menjadi beban, gitu ya. Jadi minimal malu, bahkan bisa stres, gitu ya. Nah, jadi dan seterusnya, itulah yang tadi lalu berpengaruh pada tumbuh kembang anaknya itu. Jadi kewajiban ini tadi yang bagi suaminya adalah memenuhi tadi, dipenuhi kebutuhan gizinya, kebutuhan material, spiritual, psikis, bahkan sosialnya juga. Sehingga kalau dalam syariat ya, misalnya hal-hal yang kira-kira bisa menimbulkan tekanan itu menjadi dilarang. Misalnya bercerai, ya, mencerai perceraian itu boleh halal tapi sangat murka Allah, sedangkan jangan. Tapi seandainya terjadi pada perempuan istri yang hamil itu tidak sah cerainya gitu. Karena itu pasti sangat berat secara psikis ya. Siapapun yang nuntut ya, kadang-kadang perempuannya yang nuntut, suaminya misalnya tidak memenuhi, udah atau mengalami KDRT itu kan pengen pisah, tapi sebenarnya tetap itu beban yang sangat berat. Nah, itu jadi ketika seorang perempuan hamil itu kalau toh ada talak itu tidak sah. Nah, sampai seperti itu. Dalam rangka menjaga ini spiritualitas dan psikis dari seorang perempuan yang hamil itu harus jaga betul. Beraktivitas, ya tadi ya tentu ada aktivitas ya. Sekarang sudah banyak sekali, ada senam, yoga, segala macam itu. Tadi tentunya juga lingkungan sosialnya sudah tetap aktif. Jadi jangan sampai ibu hamil ini dalam situasi yang tidak baik segala halnya. Lalu tentu banyak berdoa tentunya. Jadi berdoa mendekat pada Tuhan, semoga diberi keselamatan. Itu banyak sekali doa-doa dari Al-Quran. Jadi itu selama masa kehamilan. Nah, kemudian sejak lahir di dunia ini. Nah, di dunia ini Allah itu membuat hidup manusia itu juga ada siklusnya ya. Ketika baru lahir itu lemah, terus tumbuh berkembang menjadi kuat, menjadi anak, remaja, dewasa. Nanti setelah dewasa ya lemah lagi dan tua atau lansia istilahnya. Nah, jadi itu siklus hidup di dunia. Jadi Allah alladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala ba'di dhafin quwatan summa ja'ala ba'di quwatin dhafan wa syaibah. Jadi itu tiga sequence ya, tiga tahapan dalam hidup di dunia ini. Ketika baru lahir tidak bisa apa-apa, bahkan belum bisa melihat, bahkan tengkurap aja tidak bisa. Itu kan setelah beberapa hari, minggu baru bisa tengkurap aja, baru bisa merangkak, baru bisa duduk, baru bisa berdiri, baru bisa jalan, kurang lebih beberapa bulan sampai tahun. Baru bisa memahami, bisa mengucap kata-kata. Itu tidak serta-merta, tapi bertahap tadi itu. Jadi mula-mula lemah, tapi kemudian terus tumbuh menjadi kuat. Di anak remaja terus makin kuat sampai dewasa. Nah, setelah itu baru kembali lemah. Kembali ada atrofi jaringan, ada nanti ada lansia ya, demensia mulai berkurang memorinya dan seterusnya. Itu dha'fa wa syaibah, menjadi lemah kembali. Ya, ini siklus yang mesti dialami, tidak bisa manusia melawan itu. Itu ada orang sehat terus sampai iya, tapi tetap lemah. Pasti meskipun sangat prima fisiknya, ya misalnya kan ada itu umur 70 masih bisa push up 30 kali misalnya. Tetap beda dengan ketika dia umur 30 gitu. Jadi misalnya energinya atau apanya gitu pasti beda gitu. Meskipun iya ada yang memang masih tetap prima gitu tuh. Umur 70 tahun masih bisa lari 6 kilometer misalnya. Ada. Bahkan ikut maraton juga ada. Tapi tetap beda dengan ketika masih muda dulu. Jadi tetap lemah, tetap akan menurun. Itu menjadi sunnatullah, ketetapan Allah. Nah, selama dunia ini tadi banyak tahapan tadi ya, masa anak-anak itu. Jadi begitu lahir, nah diperintah agar segera diperdengarkan azan tadi untuk mengingatkan kembali pada fitrahnya. Sebelum lahir, ruh manusia kan sudah mengakui Allah sebagai Tuhan. Nah, maka begitu lahir di dunia, segeralah ingatkan kembali. Jadi telinga ini sudah fungsional. Beda dengan mata ya, belum melihat. Tapi kalau telinga lebih dulu. Bahkan sejak di kandungan, konon katanya begitu ya. Sekarang banyak sekali metode-metode apa itu.
memperdengarkan suara lembut ya kalau orang barat ya musik gitu ya klasik di kandungan. Kalau kita ya Quran. Jadi ibu hamil itu kenapa kalau di khususnya ya masyarakat kita ini ada 3 bulanan dibacakan surat Yusuf, surat Maryam gitu ya. Oh, dulu katanya supaya ganteng kalau lagi. Enggak, bukan itu. Tapi tentu isi surat itulah. Atau minimal ya kalimatul Quran. Itu pasti akan ada pengaruh bagi janin yang dikandung. Itu maksudnya kenapa kok dibacakan itu. Atau mungkin surat-surat yang lain. Jadi itu bagian dari tadi ya pengasuhan bahkan pendidikan awal sejak di kandungan. Nah, begitu lahir, maka ada kewajiban-kewajiban, yaitu diberi nama yang baik. Jadi nama ini merupakan doa ya orang tua untuk anaknya. Jadi misalnya anaknya pengen seperti apa, maka Nabi mengajari, berilah nama yang baik. Jadi itu perintah, jangan nama yang asal gitu ya. Karena ada penjelasan dari Nabi dalam hadis itu, nama itu ya doa orang tua. Sepingin anaknya jadi orang yang sukses, gitu. Misalnya apalah kalau bahasa Arab ya, apalah. Kalau orang Jawa ya bejo, untung, selamat itu sebenarnya doa-doa dari orang tua untuk anaknya, maka diberi nama itu. Kalau di Arab ya diajarkan Nabi, pakailah nama Allah Asmaul Husna, ditambahi kata abad. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada yang Rozak, yang Allah memberi rizki, mudah-mudahan besok anaknya dilimpah rizki Abdul Rozak misalnya. Ya, silahkan. Itu nama yang bagus. Kalau ada uh, kaitan dengan nama Allah yang memang bagus ya, Asmaul Husna atau nama dengan arti tertentu ya, jadi supaya nanti orang yang sabar ya, Halim, Abdul Halim dan sebagainya. Lalu menyembelih akikoh ini juga dianjurkan. Jadi kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Ini kalau bisa seminggu atau masih umur setahun masih bayi atau sebelum balik. Jadi anjuran akikah ini sampai anak itu balik. Tapi kalau sudah balik tidak lagi disunahkan. Jadi kadang-kadang ada orang sekarang ini aneh ya sudah tua pengen akikoh. Saya dulu mungkin nggak diakikah. Itu tidak ada ajaran seperti itu. Ya sedekah gitu aja. Jadi akikoh ini menyembelih hewan sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Jadi kalau Nabi itu yang menebus ya akikah itu tebusan. Jadi anak itu masih digadaikan istilah Nabi memang itu. Jadi tebus dengan menyembelih itu menjadi sepenuhnya hak orang tua. Kalau nggak nyembelih apa nggak punya hak ya tetap sama ya. Jangan dipakai alasan saya nggak menyembelih kok ini bukan anak saya. Ya tetap dosa besar kalau gitu. Jadi enggak. Itu prosedur-prosedur syar'i supaya manusia tetap terikat dengan bimbingan Tuhan. Jadi ungkapan syukur atas anugerah anak, mudah-mudahan diberi kemampuan membimbing yang baik dan seterusnya. Itu dengan akikoh. Lalu memperkenalkan identitas gender ini juga penting, jadi supaya tidak sampai disorientasi ya. Ada beberapa kelainan-kelainan psikis ya, psikiatri. Orang mengalami disorientasi gender ya. Dia jelas gendernya laki-laki merasa perempuan, itu kan banyak bencong namanya. Atau ada juga kebalikan, perempuan tapi merasa laki-laki. Jadi ini penting dikenalkan tadi itu. Setiap manusia itu lahir dalam kondisi fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya apa gitu, Yahudi, Nasrani. Nah, maka orang tua punya tanggung jawab nanti. Kewajiban kedua adalah mengasuh apa namanya, mengajarkan. Khususnya memang mengajarkan Al-Qur'an ya atau agama, tetapi ya keseluruhan aspek hidup ini gitu. Nah, utamanya kalau masih balita ini kenalkan identitas gendernya. Jadi kalau perempuan itu begini, kalau laki-laki itu begini. Nanti ada kaitan dengan misalnya aurat dan seterusnya ya. Sejak kecil sudah dibiasakan. Jadi misalnya yang diajarkan Nabi itu kalau anak perempuan itu mengasah perasaan keindahan, kehalusan, ketelitian itu. Boneka kan pengasuhan perawatan, kuliner, makanan-makanan atau fashion, masalah pakaian, apa desain
apa mode dan seterusnya itu silakan. Jadi memang kalau perempuan secara apa psikis itu lebih halus ya, lebih apa namanya, jadi lebih lebih peka gitu, lebih halus perasaannya. Nah, kalau laki-laki itu lebih logis, lebih rasional. Makanya lalu kalau laki-laki dikenalkan dengan hal-hal yang memang lebih banyak ke aspek fisik, lebih rasional gitu. Fisik, logika, tanggung jawab, dan nanti perannya laki-laki sebagai pemimpin. Gitu. Maka permainannya juga beda gitu. Meskipun beberapa hal bisa juga bersama-sama ya ketika masih anak-anak. Tapi nanti yang lebih spesifik tentu sesuai dengan gendernya. Dan ini Nabi juga mengatakan gitu. Nabi itu pada anak-anak perempuan atau anak orang atau sahabat perempuan itu dikasih boneka, diberi apa gitu ya, makanan atau apa masak itu bagi anak perempuan. Kalau laki-laki ya berenang, memanah, berkuda itu laki-laki. Nah sekarang ini mulai banyak orang salah kaprah ya, perempuan ikut berkuda memanah, yang biasanya pakai cadar-cadar hitam itu. Emang mana mau perang sama siapa itu ya aneh juga. Ya, perempuan kok naik kuda. Jadi ini salah paham ya terhadap ajaran Nabi. Jadi yang dimaksudkan memanah berkuda renang itu laki-laki. Kalau perempuan ajari mengasah tadi keindahan, ketelitian, kecermatan, emosi atau perasaannya. Nah itu lalu menjadi sesuai. Nah ini kewajiban yang disebut dalam hadis Nabi. Ada yang menyebut 3 ya, ada yang menyebut 4. Jadi tentang memberi nama yang baik tadi, karena nama itu doa. Jadi jangan beri nama sembarangan. Jadi eh, Nabi tadi beri contoh ya nama-nama Allah atau nama-nama yang ada kata Muhammad atau Ahmad. Itu kata nama beliau seperti itu. Muhammad itu nama yang terpuji ya istilahnya. Ahmad siapa atau Muhammad siapa gitu. Itu nama yang baik menurut Nabi. Lalu di pendidikan yang baik tadi, pendidikan Al-Quran kalau dalam hadis Nabi ya, tentu pendidikan tentang hidup. Jadi nanti sampai dia mampu memahami keberadaannya sebagai hamba Tuhan, menjalankan peran sebagai hamba Tuhan dalam pribadi maupun bermasyarakat dan seterusnya. Memberi nafkah yang halal ini juga penting. Di dalam hadis Nabi ada yang tidak menyebut ini nomor 3, langsung yang keempat jadi 3 itu. Tapi bahwa bagian dari kewajiban setiap orang tua tentu ketika anaknya masih memang butuh ya kan orang tua yang menafkahi. Pastikan nafkah itu halal. Kemarin nanti ada di blog patologi diges ya, nanti pengaruh makanan hal haram bagi tubuh itu sangat berpengaruh. Ya. Lalu menikahkan bila sudah memenuhi syaratnya. Jadi sudah capai ya dinikahkan untuk membentuk rumah tangga baru, membentuk keluarga baru untuk terpisah dari keluarga induknya. Rasul bersabda, hakul walad ala walidi. Ayusina ismawa ini. Jadi hak setiap anak wajib bagi orang tuanya itu membaguskan nama ad-dabahu ini, memberikan pelajaran, memberikan ajaran tata krama. Ayu alimul kitabah, misalnya menulis, siyahah berenang, rimayah memanah, wa alla yarzuqahu illa thayyiban ini, tidak memberi rezeki kecuali yang halal. Wa yuzawijau. Nah, jadi nanti diambil dari hadis ini tadi yang 4 itu. Beri nama yang baik, ajarkan tentang tata krama, akhlak, moral, agama, hidup. Gitu. Lalu menulis, berenang, memanah, dan lain-lain tadi itu. Lalu beri rezeki yang halal dan menikahkan. Itu kewajiban orang tua. Nah, sampai kapan? Nah, jadi orang tua ini wajib mengasuh atau mendidik atau melaksanakan tugasnya sampai anaknya, kalau anak laki-laki sampai mampu mandiri, sampai bisa punya penghasilan dan hidup sendiri, bisa bekerja, sudah mendapat peroleh, yang penting diarahkan yang ini halal, ini haram, diberitahu sudah, dan sudah menikahkan, nah, maka sudah selesai. Tapi kalau anak perempuan itu sampai dinikahkan, jadi tanggung jawab untuk anak perempuan itu setiap orang tua terus diberi nafkah dan seterusnya, diajari agama sampai dinikah. Nah kalau sudah menikah, beralih kepada suaminya. Suamilah yang menanggung nafkahnya, agamanya, dan segala urusannya itu
tanggungan suami itu kalau sudah dinikahkan. Jadi ini kewajiban setiap orang tua pada anak-anak. Nah, kemudian nanti kalau sudah tumbuh kembang jadi remaja, ini juga menarik ya, karena fase tumbuh kehidupannya sudah berubah. Kalau anak-anak tadi masih sangat tergantung, perlu bimbingan, perlu arahan, perlu pendidikan. Nah, remaja tentu juga masih dilanjutkan ya pendidikannya juga. Jadi pendidikan pengasuhan untuk mencapai kemandirian tadi. Jadi dipersiapkan supaya betul-betul bisa hidup sendiri, hidup mandiri, kan nanti akan ditinggal juga oleh orang tuanya. Mau tidak mau ya dia hidup sendiri dengan kemampuannya. Maka ya bagian dari pendidikan itu untuk menyiapkan. Umumnya sekarang kan begitu ya. Sekolah sampai mana kuliah nanti bisa berprofesi dari ini. Nah itu bagian dari kewajiban setiap orang tua. Peran dalam berbagai posisi ya ini. Jadi menyiapkan, jadi mulai di lingkup keluarga, di anak, saudara, ayah, ibu dan lain-lain. Di masyarakat juga. Jadi dikenalkan dengan masyarakatnya, berinteraksi dengan masyarakat. Lalu di komunitas atau institusi, kalau sudah masuk satu komunitas tertentu, lingkungan kerjanya atau apapun itu. Bahkan di lingkup negara sebagai warga bangsa, jadi dikenalkan peran-peran dan posisinya. Nah, kemudian masa remaja ini tadi jadi masuk terus berkembang. Pada masa ini ada perubahan yang sangat mendasar. Jadi ada transisi pola pikir, ada pencarian jati diri, jadi mulai mengidentifikasi dirinya nanti ini jadi apa gitu. Dan ada merupakan fase pertemanan. Jadi remaja itu kedekatan dengan kelompok itu lebih kuat dibanding dengan keluarga. Jadi biasanya begitu mulai SMP SMA itu ya. Itu ikatan pertemanan persahabatan itu lebih kuat dibanding ikatan keluarga. Sudah mulai ini ya. Anak itu kalau masih kecil itu masih sering diajak kemana oleh orang tuanya pergi. Kalau sudah SMP sudah tidak begitu tertarik diajak pergi kemana sama orang tua, sama temannya camping kemana gitu. Jadi memang fasenya fase seperti itu. Nah, tinggal fasilitasi aja, tinggal memberi arahan. Jadi kalau main begini, tidak harus ditahan, tidak harus terus sama orang tua. Nanti akan susah bersosialisasi. Beri keleluasaan tapi diberi arahan. Jadi cukup diberi peringatan gitu ya. Jangan lupa sholat, jangan lupa ini sudah cukup itu. Bahwa itu nanti sudah jadi tanggung jawab dia. Jadi latihan juga bertanggung jawab di atas dirinya sendiri. Jadi Allah Rasul katakan dalam hadis ini, manusia itu makhluk sosial, jadi pasti butuh uh, relasi, butuh berhubungan dengan sesamanya. Jadi al-awrah junudun mujannadah. Para ruh itu bergolongan-golongan. Siapa yang saling kenal maka jadi berteman, siapa yang tidak maka juga akan kholafa, akan berselisih atau berselisih. Meskipun dekat, tapi kalau memang sejak ruh di alam arwah itu tidak satu golongan, ya tidak akan bertemu gitu. Tapi kalau memang sudah satu golongan, meskipun beda kota, masih tetap bisa saling bersahabat gitu ya. Jadi banyak begitu ya. Karena seprofesi atau karena apa gitu. Lalu menjadi junudun mujannadah, golongan-golongan yang berkelompok-kelompok. Jadi makanya lalu kita diperintah ya agar memilih, mungkin ada nanti. Jadi memilih teman itu. Allah ciptakan manusia ini berbangsa-bangsa supaya saling kenal mengenal. Ini di Al-Hujurat ya. Surat Al-Imran juga ada perintah agar saling berhubungan, bersahabat, bersatu. Dilarang bercerai-berai, dilarang bertengkar. Itu ajaran sangat mendasar dalam syariat Islam. Membangun persahabatan atau silaturahim kalau bahasa agama kita ya. Selalu menjalin bersahabat dengan siapa saja. Nah, kemudian juga ada adab-adab ya dari etik dalam pergaulan. Hendaknya dalam pergaulan itu niat karena Allah. Jadi tentunya semua hal yang niat karena Allah. Jadi ingin bersahabat, berteman. Kalian ini kalau sekarang ya tentu berteman dengan teman seangkatan ya, satu kelas atau satu prodi atau satu fakultas ya apapun lah itu. Ini niatkan sebagai bentuk tadi kepatuhan atau pelaksanaan sunnatullah. Memang pada fase-fase ini kita pada fase
persahabatan tadi, berrelasi, ya, berkelompok-kelompok berteman atau pertemanan itu. Nah, maka kalau dengan motivasi itu, maka eh, pertemanan atau silaturahim atau persahabatan seperti itu akan dirahmati oleh Allah. Jadi dengan niat yang benar, maka menjadi sahabat yang konstruktif ya, yang produktif. Ada satu hadis ini. Jadi nanti gambaran ya ini di surga ada hadis Nabi riwayat Nasai dan dari Abu Hurairah. Di surga itu ada panggung yang penuh cahaya, orang-orang yang berpakaian bercahaya, wajahnya bercahaya. Mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Nah, ditanya siapa mereka adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi bisa juga orang biasa seperti kita ini. Tapi kalau kita itu punya rasa peduli pada sesama, saling mencintai, menyayangi sesama gitu ya. Nabi kan mencontohkan seperti itu ya. Nabi itu tidak ada satupun manusia yang dibenci. Orang yang nyata-nyata memusuhi bahkan mengancam beliau pun tetap tidak dibenci kan gitu. Ada di Taif itu Nabi dilempari sampai Jibril menawari, apa dia bisa aja orang Taif ini sekarang Muhammad saya siap ditimpa gunung. Nah, Nabi oh, jangan. Nah, mereka saya ditugaskan memang untuk mengajak mereka, Jibril, bukan untuk menghabisi mereka. Itu Nabi. Jadi orang nyata membenci pun tidak dibenci oleh Nabi. Jadi meskipun tidak hanya difitnah ya Nabi, dilempari, bahkan terancam dibunuh, itu tetap mereka disayangi. Gitu. Nah ini memang tidak mudah ya, tetapi ya itulah yang diajarkan, dicontohkan oleh beliau. Nah orang-orang seperti itu nanti seperti itu posisinya bercahaya ya. Sampai di surga pun nanti masih ada saling kunjung itu dikatakan begitu. Jadi apa itu duduk berhadap-hadapan gitu ya. Kan itu situasi yang menyenangkan ya. Apa kalau sekarang ini ya di mana biasanya ke sana kalau anak-anak seperti kalian mungkin di kafe gitu kan nongkrong bareng cerita-cerita masih baru dapat apa transferan dari orang tua ayo mana ditraktir silakan ya itu bagian dari eh, berelasi ya bagian dari sesuatu yang disukai atau kenikmatan yang dirasakan itu. Nah di surga nanti seperti itu. Jadi mutakobilin, jadi saling berhadapan-hadapan. Nah ini Allah juga menegaskan haqqat inna ta'ala yaqul haqqat mahabbati lilladzina tazawaruna min ajli. Orang yang suka saling mengunjungi satu sama lain itu sangat dicintai oleh Allah. Jadi didatangi temannya, datangi rumahnya. Haqqat lilladzina yatahabbuna saling mencintai. Lilladzina tabadzaluna saling memberi, saling mendukung, saling mensupport. Lalu yatanasorun saling tolong menolong satu sama lain. Jadi orang yang bermental bersahabat itu yang sangat dicintai oleh Allah. Tapi orang yang suka bermusuhan, memicu-micu kebencian itu sangat dimurka. Sekarang ini Allah beri contoh banyak ya di medsos itu ya. Siapa yang suka memicu-micu pertengkaran, perkelahian, mengumbar fitnah segala macam itu ada banyak gitu. Kita bisa lihat wajahnya juga seperti itu mendelik-mendelik biasanya. Jadi bicaranya aja sudah nggak karuan. Itu indikator ya, orang dibenci oleh Allah. Tapi kalau orang yang dicintai itu pasti mereka-mereka yang ramah, yang suka bersahabat, saling menolong. Gitu. Ini hadis qudsi, ya, jadi Allah sendiri yang menyatakan. Nah, maka ketika periode ini, itu dianjurkan dalam Islam memilih komunitas ya atau teman yang baik. Jadi Rasul ingatkan bahwa perumpamaan teman, orang-orang yang dekat yang bersama kita itu ini gambaran dalam hadis Nabi, kalau teman itu baik seperti penjual parfum. Kalau toh kamu tidak harum, kamu itu di dekat atau di tempat yang harum. Kalau orang baik itu kan ya gambarannya yaitu baunya harum. Gitu. Meskipun kamu tidak, tapi aroma yang kamu hirup itu aroma yang harum, yang pasti menyenangkan. Nah, sebaliknya kalau kamu teman orang jelek, teman yang toksik kalau bahasa sekarang ya, teman toksik itu nggak ada untungnya sama sekali, pasti merugikan gitu. Bagi kamu, bagi nasib kamu,
itu sangat buruk, hati-hati ya. Teman yang jelek misalnya misuan gitu, senengani rasan-rasan, itu nanti kamu pasti terjebak masuk ke sana. Sehingga lalu harus dihindari teman yang jelek. Karena tadi gambaran Nabi seperti tukang pandai besi ya, gambaran waktu itu ya. Pandai besi itu kan ada api yang asapnya pasti tebal ya. Bahkan banyak celaka bertebaran kemana-mana. Mungkin kamu tidak bau sangit, apa bahasa Jawanya sangit. Tapi tempat situ sesak nafas itu, sulit untuk bernafas. Nah ini gambaran-gambaran dari Nabi itu artinya teman itu harus milih ya. Jadi kenapa kita fasilitasi mahasiswa FK ini sejak kelas 1 kita kelompok apa namanya kita kelompokkan dalam arus itu. Kamu berteman dengan orang yang satu angkatan ya, senasib, seperjuangan, sama-sama satu prodi, satu fakultas untuk berjuang bersama. Gitu. Ya ada saling memahami satu sama lain, ada apa namanya, ada soliditas ya, ada semangat korps yang kuat sebagai sahabat itu memang tujuannya seperti itu. Ada hadis Nabi yang lain dari Bu Aisyah, siapa yang dikehendaki menjadi orang baik, Allah pasti memberi teman yang baik, teman yang soleh pada orang itu. Jadi dia dipertemukan dengan teman-teman yang baik juga. Nah ini silakan disyukuri ya, dirasakan. Kenapa kamu dimasukkan pesantren, temanmu santri gitu. Karena kamu sendiri juga santri. Ya pasti ada kewajiban, ada ini, ada itu gitu kan. Ya paling enggak diajak jamaah, diajak ngaji bersama kan gitu. Di pesantren masa diajak rasan-rasan kan yang enggak akan diajak bertengkar di pesantren. Pasti diajak untuk hal-hal yang produktif, yang memang konstruktif untuk membangun jiwa ya, membangun mental yang baik. Nah itu dalam hadis ini itu yang harus sangat patut disyukuri gitu. Tidak banyak orang berkesempatan dipertemukan dengan teman yang baik. Mungkin dia baik, tapi ketika di luar rumahnya kos misalnya, wah teman kosnya ternyata nggak jelas misalnya itu kan ya bahaya juga kalau gitu. Nah, jadi ini ikhtiar-ikhtiar ya yang bisa kita lakukan ya. Bagaimana memfasilitasi agar tumbuh kembang ya para mahasiswa ini dalam tumbuh kembang yang baik. Nah jangan lupa juga kalau kamu pengen cari teman yang baik, kamu juga harus jadi orang yang baik bagi orang lain gitu. Jadilah teman yang baik. Ini juga dianjurkan. Jadi Rasul bersabda, tolonglah temanmu yang zalim maupun yang didolimi. Ya, sahabat itu tadi loh. Kalau yang didolimi kita tolong, yang zalim gimana Nabi? Menolong orang zalim itu mencegah kezalimannya, bukan membantu kezaliman. Itu maksudnya kata beliau. Jadi artinya ada kepedulian gitu. Jadilah kamu teman yang peduli pada temanmu. Itu ada di dalam hadis yang lain. Teman yang baik itu kalau kamu baik dia mendukung. Tapi kalau kamu akan keliru dia mau mengingatkan, tidak membiarkan kamu salah. Itu teman yang baik. Dia peduli. Jadi kalau ada teman mengingatkan, jangan dimarahi. Bisa jadi ya itu dia peduli. Misalnya kita lupa ya Kak sembahyang, ditor-tor pintu kita itu. Hei, sholat-sholat. Gimana kamu senang apa marah-marah? Waktu turun-turun suwe gitu ya. Itu bentuk kepedulian sebenarnya. Jangan sampai kamu telat sholat lo ya. Ingat ada risiko. Ini kan kepedulian. Kadang-kadang kita kan masih ini ya apa salah salah paham ya. Pelanggar privasi. Enggak. Ya lihat dulu. Memang iya ada privasi. Tapi ada tanggung jawab sosial ya. Ada tanggung jawab bersama. Jadi kalau ada teman mengingatkan, jangan lalu suudzon dulu. Bisa jadi dia sangat peduli pada kamu. Jangan-jangan memang kamu akan tadi ya akan salah, akan keliru. Nah, bersyukur kalau ada yang mengingatkan gitu. Jadi apa kita itu tahu posisi ya. Jadi kita berusaha memilih teman yang baik, kali kita juga berusaha jadi teman yang baik bagi orang lain. Ini ada satu akhlak diajarkan Nabi, orang baik itu tasil man kotaka, kamu tetaplah nyambung meskipun orangnya memutus hubungan dengan kamu. Takfu aman zolamak, ampuni maafkan orang yang zolim, jangan dibalas. Tukti man haramak, tetaplah memberi meskipun orangnya tidak pernah memberi. Itu memang tidak mudah. Tapi inilah moral ya atau karakter yang bagus. Jadi memang ini tidak mudah tapi bisa gitu ya. Nah, etika bergaul, nah itu banyak sekali ya dalam Al-Quran. Jadi misalnya dalam hal berbicara,
Al-Ahzab, hendaknya bicara yang lurus, yang benar, jangan bohong. Wakulu kaulan sadida itu ya. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan bertutur katalah dengan perkataan yang benar. Sadid itu jujur benar, tidak bohong, tidak dusta. Sekarang ini banyak kebohongan itu di frame semian rupa, diulang-ulang seakan-akan itu kebenaran kan itu ya. Itu ya, sering saya ulang-ulang karena terus sampai sekarang itu ya. Si apa? Roy Suryo dan kawan terus diulang padahal dia sendiri belum tahu ijazah Pak Jokowi yang asli, belum pernah lihat, tapi dikatakan palsu terus di framing gitu ya, sampai kuburan-kuburan di bapak itu di paran dan orang gak genah namanya itu. Jadi wah nang Australia apa ya gak dilakukan, itu semakin pamer apa kebodohan gitu ya. Jadi berkatalah yang benar, jangan berkata yang tidak benar. Nah di Al-Hujurat itu banyak sekali ayat 6, 9, 10, 11, 12 itu ya, anjuran untuk tabayun. Jadi jangan mudah percaya dengan apapun. Klarifikasi dulu. Jangan asal ada informasi disebar, didukung. Belum tentu ya. Lalu berusaha mendamaikan kalau ada pertikaian. Bersikap yang adil. Lalu ke ayat 10, menginisiasi kerukunan dan persatuan. Jadi hampir sama semuanya. Dilarang mencela, menghina, melecehkan. Gitu. Siapapun itu tadi. Bahkan orang yang memusuhi kamu, tidak boleh kamu mencela mereka. Dan begitu. Kan Nabi kan begitu ya, tidak mencela, tidak menghina. Bahkan jangankan orang, makanan saja tidak. Nabi itu kalau tidak suka makanan ya tidak dimakan, tidak usah dikomentari. Makanya sekarang kalau ada orang minta silakan subscribe, komen, jangan ya, jangan komen. Ya kalau komennya benar, kalau tidak itu nanti tanggung jawab di akhirat. Jangan mau dibujui. Mereka hanya cari subscriber, mereka yang dapat duit banyak, kamu hanya jadi follower saja. Ngapain gitu ya. Jadi tidak usah. Jadilah orang cerdas bermedia sosial ya. Larangan berprasangka buruk, tajasus, atau ribah ini sampai pada puncaknya itu. Jadi ribah. Jadi Surat Al-Hujurat memang banyak mengajari moral-moral komunikasi. Ada orang yaitu tadi contohnya pakar komunikasi katanya, tapi ternyata komunikasi sangat buruk sekali ya. Suka mencela, suka menyebar fitnah itu menyalahgunakan kemampuan berkomunikasi. Bersikap dan berperilaku, mengerjakan berempati. Tidak, Nabi sampai banyak menyebut ya, ada banyak hadis, nah, sebut beriman sampai kamu mencintai apa yang ada atau kebaikan pada saudaramu seperti ada yang kebaikan yang ada pada dirimu sendiri. Jadi hatta yuhibbil akhi ma yuhibbu li nafsi. Ini populer sekali hadisnya. Anjuran saling tolong menolong atau at-ta'awun, jadi saling membantu. Menutup aib orang lain. Jadi kalau ada teman yang kira-kira ada kekurangan, tidak malah disebarluaskan, tapi ditutupi, dibela kalau perlu. Tapi kalau membela salah ya, artinya menutupi aibnya itu, tapi diberitahu gitu ya. Jadi orang yang sikap menutup aib orang lain itu maka dia akan ditutup juga oleh Allah dunia sampai akhirat. Itu banyak sekali ya kisah-kisah orang-orang yang bahkan mengorbankan dirinya gitu. Ada apa itu dulu riwayat misalnya eh, orang sampai pura-pura tuli gitu ya, gara-gara mendengar ada orang yang kentut apa itu kayak nggak salah ya, itu kan ya sebenarnya bukan aib sih, tapi kalau di forum umum itu kan jadi bahan tertawaan itu. Nah kebetulan hanya berdua ya, ada teman-temannya terus dia terkentut gitu ya, namanya kentut kan nggak bisa di, waduh temannya yang itu pasti malu ya, waduh jangan-jangan dia, lalu si mendadak orang temannya pura-pura tuli ngomong agak apa gitu dia, apa baru dia merasa alhamdulillah kalau gitu dia tidak dengar kentut saya. Itu sampai bertahun-tahun dipertahankan, menjaga perasaan orang itu tadi. Ada yang sampai begitu ya, ada ekstrim sekali ya, meskipun kan harus seperti itu ya, ya biasa aja lah gitu. Jadi yang penting kalau itu aib jangan malah dibongkar ya. Kalau bisa dijaga, diperbaiki atau diberitahu ya supaya bisa memperbaiki diri itu lebih baik. Nah, kemudian persahabatan ini juga hendaknya mengikuti tuntunan ya. Jadi karena tadi anjuran, jadi bersahabat itu diperintah tadi.
ta'awun, ta'aruf, sampai dengan saling peduli tadi itu memang dianjurkan. Nah, oleh karenanya, karena ini merupakan syariah, maka juga harus mengikuti ketentuan syariah juga. Jangan hanya karena berorientasi supaya akrab, lalu kita ikuti maksiatnya, misalnya tidak boleh. Gitu. Wah, supaya akrab ini karena dia memang suka mabuk, saya juga ada ikutan, supaya ngefriend. Nah, itu bodoh namanya, tidak boleh ya. Wah, karena dia itu suka tampil tabaruj. Sekarang ini ada mode ya, tabaruj itu apa? Berpenampilan yang seronok, apa masalahnya. Ya. Yes, pokoknya berlebihan lah itu. Biasanya para sosialita, itu begitu ya. Tahu sosialita ya, para kebetulan memang perempuan, laki-laki juga ada sih. Gitu. Tampilannya selalu ini gitu, gitu. Nah itu terus supaya ngefriend, supaya sefrekuensi, ikut-ikutan juga itu tidak boleh. Jadi dalam hal yang bertentangan dan syariah, tidak boleh kita pro ya atau menyamai, tapi justru wajib mengingatkan tadi. Menghindari kholwat, jadi berduaan dengan lawan jenis yang tidak halal. Menghindari ikhtilat, bercampur baur, atau upaya melanggar batas ya. Ini banyak dalam forum-forum misalnya. Jadi utamanya forum maksiat tentunya ini harus sangat dihindari dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Intinya bersahabat itu juga tetap mengikuti ketentuan-ketentuan syariah dan tidak sama sekali mengurangi keakraban ya. Jadi bukan berarti kalau akrab itu terus dalam segala hal, enggak. Akrab bisa jadi tadi ketika sahabat mau keliru ya diingatkan, diberitahu dengan cara yang baik tentunya ya. Tidak dengan memvonis, tidak dengan apa menyudutkan, tetapi dengan misalnya bimbingan, arahan, atau mungkin memberi contoh-contoh misal. Itu bisa tetap akrab, tetap dekat tanpa mengganggu ya, tanpa meninggalkan konsep-konsep syariatnya. Di surat Al-Isra ini, nah ini diingatkan bahwa setiap sikap dan perilaku itu, bahkan pikiran dan perasaan itu bisa kembali pada diri sendiri. Ini ada ayat 7 ya, in ahsantum. Ini banyak saya kutip di banyak perkuliahan. Karena ini memang menyangkut integritas ya seseorang. Jadi kalau kamu itu baik, pasti kebaikan itu kembali pada kamu sendiri. Bukan untuk orang lain. Sebaliknya, kalau kamu itu jelek, pasti juga kembali pada kamu. Kamu menghina orang, apakah orangnya hina kan? Tidak. Mulutmu itu yang jelek itu, suka menghina kan itu. Jadi bukan orangnya jadi jelek karena saya kata-katai. Bukan orangnya menjadi terhina karena saya hinakan. Tidak. Itu orang yang dihina di medsos itu, apakah memang terhina kan? Tidak. Yang menghina itu jadi bahan tertawaan orang banyak gitu. Oh, dari sarjana, dari anu tibane kok ngono. Aku peneliti tibane kok ngono. Itu kan jadi bahan tertawaan. Jadi bukan yang dihina, tapi kamu sendiri yang terhina. Waliyadzubillah ya. Jadi semua ucapan, perilaku itu pasti kembali pada kamu sendiri. Itu makanya harus dijaga betul ya sikap, penampilan, ucapan. Nah, saya kira itu pokok-pokok dalam masa remaja ya. Jadi banyak sekali lah. Nah, kemudian dewasa. Nah, dewasa ini sudah mulai ada fase berikutnya lagi. Sudah mulai menapaki kehidupan pribadi. Nah, ada istilah munakahat ya, menikah, membentuk keluarga baru. Melaksanakan peran dan fungsi sebagai anggota warga masyarakat. Nah, ini yang penting dalam munakahat. Tidak tahu ada apa, saya lupa. Ini mungkin nanti ada juga di blog lain. Jadi, motivasi menikah itu hendaknya karena mengharap itu Allah. Jadi menikah itu merupakan syariat. Jadi Rasul bersabda, ini sering saya sampaikan kalau khutbah nikah, kalau sekarang sudah jarang ya, dulu sering kali. Itu Nabi katakan, man nakahalillah wa angkahalillah wa qad istahaqqa wilayat Allah. Kalau dia menikah itu dengan motivasi karena Allah ya, ya tentu milih ya pasangan yang ideal ya, cantik, kaya, keluarga baik-baik dan agamanya bagus kan, itu yang diajarkan Nabi. Sama perempuan gitu, kalau ada laki-laki ganteng, kaya, keluarga baik dan ibadahnya bagus ya terima aja, nggak usah istihoroh lagi. Ya memang itu yang diajarkan, tetapi tentunya pilihan-pilihan itu atau argumen memilih seseorang tetap disandarkan pada ajaran Allah tadi ya. Jadi ini karena mematuhi syariatullah
bukan semata-mata selera atau ekspresi dari hawa nafsu, tetapi Allah yang membimbing itu. Nah, maka kalau nikahnya dengan motivasi itu, Allah menolong dalam pernikahannya ya. Tentu dalam pernikahan ada program apa, ada problem ya, ada masalah pasti ada. Tapi kalau niatnya kan Allah pasti ditolong. Akan ada dan itu banyak di surat At-Tolak ya, itu bisa dipelajari itu. Jadi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja gitu. Wa may yattaqillah yaj'al min amri yusra. Urusannya dimudahkan dan lain-lain. Ada 4 kali kalau nggak salah disebutkan di dalam surat At-Tolak itu. Jadi itu motivasi menikah. Jadi lebih spesifik kalau remaja kan bergaul umum ya dengan siapapun. Nah, kalau menikah tentu dengan memilih dengan pasangan yang akan hidup bersama. Munakahat dalam syariat Islam merupakan syariah atau aturan membentuk keluarga baru sesuai dengan tuntunan Tuhan. Juga untuk menjaga eksistensi manusia secara terhormat tadi, untuk berreproduksi, ya, berketurunan yang diridhoi, yang sesuai dengan tuntunan Allah, sehingga tadi terjaga kehormatan, ya, terjaga kehormatan anak yang dilahirkan itu, karena dari pasangan yang sah istilahnya tadi. Sebab kalau tidak, maka menjadi ya, anak zina itu tidak salah. Yang salah tentu orang tuanya, tapi status anak nanti pasti akan sulit di masyarakat ya. Oh, kamu dulu tidak punya bapak, itu kan beban yang berat sekali, tidak mudah. Itu makanya lalu dianjurkan melalui proses munah. Nah, ini maka dalam Islam ada persyaratan, ada kemampuan. Nabi menyebut man istato'ah, ya. Itu ada kompetensi dan kemampuan. Keduanya baik laki maupun perempuan, masing-masing nanti ada tugas. Jadi akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik dan benar. Nanti ada ayatnya yang kita kutip. Jadi ada kewajiban dan ada hak pada masing-masing pihak itu. Suami punya kewajiban yang menjadi hak para istri. Dan sebenarnya istri juga punya kewajiban menjadi hak suami. Itu yang harus saling dipahami. Jadi kewajiban kita menjadi hak orang lain, hak pasangan. Kewajiban pasangan menjadi hak kita. Nah, kalau itu saling dipahami, maka kuat hubungannya. Tapi kalau tidak saling paham, ya sulit gitu ya. Dan banyak dicontohkan Allah itu kenapa ada tolak, ya, kenapa ada perceraian, karena tidak paham masing-masing hak dan kewajibannya, biasanya begitu, atau tidak menjalankan. Nah, ketetapan Allah bahwa pada dasarnya setiap makhluk itu telah diciptakan pasangannya juga ya, jadi tidak usah khawatir ya. Ini di surat Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ini istighraq namanya ya, menyeluruh. Maha suci zat Tuhan yang menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri tidak berpasangan, jadi makhluk itu pasti berpasangan, karena dia bukan Tuhan. Loh, kan ada itu manusia sampai mati tidak nikah ya, bahkan ulama besar banyak ya, siapa Imam Syafi'i atau siapa itu ya kalau nggak salah, atau beberapa tokoh yang lain. Tetapi kalau para nabi semua kecuali Nabi Isa ya, jadi itu tentu beda visi. Semua nabi berkeluarga, bahkan ada juga yang keluarganya tidak benar, misalnya Nabi Lut istrinya kafir, Nabi Nuh istrinya juga kafir, anaknya juga. Nah, jadi biasa gitu itu. Jadi Allah menciptakan hal seperti itu, tapi ada pasangannya, ada keluarganya. Maka berpasangan itu sudah merupakan ketetapan Allah. Nah, cuman tadi ada kalanya memang dipertemukan yang banyak ya di dunia ini. Nah, bagaimana tadi kalau sampai mati ndak, namanya apa itu azubah, membujang, bujang sampai lapuk yang mati. Nah, itu pasangannya ya di akhirat. Yaitu yang disebut apa hurul ain ya, bidadari. Loh, kan bukan manusia ya, hal lain ya, tapi pasti ada pasangannya. Jadi pasangan ini menjadi identitas hamba, identitas makhluk yang membedakan dia dengan Tuhan. Nah, ini yang menarik di surat An-Nur ayat 26. Jadi pasti setiap manusia itu pengen punya pasangan yang baik ya. Orang jelek aja juga pasti pengen pasangannya baik. Tidak ada pengen pasangan jelek itu. Misalnya pencuri pasti tidak ingin dapat istri pencuri, nanti duitnya habis terus. Tukang bohong tidak mau pasangannya tukang bohong, pasti ingin jujur semua kan begitu, meskipun dia sendiri tukang bohong.
Nah, tetapi Allah itu memang menjodohkan. Nah, ini yang menarik di surat An-Nur ini. Al-khabisat lil khabisin wal khabisun lil khabisat. Perempuan-perempuan jelek nanti dijodohkan ya, nah, oleh Allah dipertemukan dengan laki yang jelek-jelek juga. Dan sebalik al-khabisun laki jelek juga lil khabisat, perempuan jelek-jelek juga pasangannya. Meskipun ada satu dua ya tadi. Nabi kok istrinya kafir ada. Perempuan solihah suaminya kafir ada. Asia suaminya Fir'aun. Siapa lagi ada dua kalau nggak salah itu. Jadi perempuan bagus, solihah, tetapi pasangannya enggak. Itu tapi itu pengecualian. Yang lazim, yang umum, termasuk hampir semua orang sekarang ini, ya mungkin satu dua juga ada seperti itu. Itu kalau dia baik, ya pasti pasangannya baik. Gampangannya gini ya, kalau saya dulu ke ini. Kalau orang itu kebiasaannya apa, lingkungan apa namanya, eh, grup atau geng atau kelompoknya itu orang jelek atau katakanlah apa wis orang diskotikan lah itu ya, ketemu pasangannya orang-orang diskotikan itu kan. Kalau ada orang yang memang biasa jamaah biasa masjid taklim, ya ketemu jodohnya di sesama pecinta masjid taklim ini, suka sholawatan ya pencinta sholawat juga nanti pasangannya, ya sudah seperti itu gengnya. Nah, maka artinya apa, kalau kamu ingin pasangan baik jadilah orang baik, jangan berharap kamu nggak baik ingin punya pasangan baik, itu sulit meskipun bisa ya, tapi menyimpang dari sunnatullah. Karena Allah dikatakan wat thayyibat li thayyibin, wat thayyibin li thayyibat. Perempuan baik-baik dipasangkan oleh Allah juga dengan laki-laki yang baik. Ya tadi itu. Ternyata dulu itu sejak muda senangannya yasinan ya. Wah, itu dapat pasangan yang sesama pecinta yasinan kan itu. Ya tadi kalau kelompok gosip ya ketemunya sesama penggosip gitu. Jadi itu sudah jadi sunatullah. Nah, artinya tadi hendaknya kita apa istilahnya itu banyak sekali di quote-quote ya, tepat di notes-notes di TikTok gitu ya. Jadi menyiapkan diri apa istilahnya, menjadikan diri menjadi orang baik karena kita ingin punya pasangan orang baik. Jadi nggak bisa kita egois gitu ya. Meskipun kita nggak baik, yang penting kita punya baik itu nggak bisa. Kita harus jadi orang baik dulu. Nah, itu. Jadi baru Allah pertemukan. Rasul ingatkan para anak muda ini kalau sudah punya kemampuan hanya menikah. Manis tatamikum falatazawaj. Yang dimaksud mampu ini maksudnya melaksanakan perannya tadi itu. Jadi kalau laki-laki ya pasti bisa beri nafkah. Tidak harus banyak tapi sudah punya. Sampai Allah tuh menjamin, iya kunu fukoro ayu ghanimullah. Kalau toh kamu masih miskin, asal sudah jelas punya penghasilan. Kalau nikah nanti akan dibuat kaya oleh Allah. Ya sudah ini lazim ya, banyak jalan. Menikah dulu belum punya apa-apa dari nol istilahnya itu kan. Tidak biasa yang memang seperti itu. Ya memang ada satu dua orang memang dari keluarga yang sudah berlimpah harta, ada juga. Tapi yang banyak ya biasa-biasa, tapi kemudian apa istilahnya itu kalau anak mau berjuang bersama gitu. Sampai akhir hayat itu akan bisa dihayati, dirasakan gitu. Nah, tujuan menikah dapat ketentraman, menumbuhkan cinta, surat Ar-Rum ayat 21. Dan generasi yang baik tadi ya, anak dengan status yang jelas, menjaga kehormatannya sebagai manusia. Jadi nikah itu identitas manusia, bukan hewan. Maka ketika manusia itu berhubungan tanpa nikah, namanya seperti hewan kan. Kalau laki-laki namanya buaya, buaya buntung, buaya darat. Kalau perempuan ya ayam, ayam kampus, ayam kampung. Karena hubungannya tidak dalam ikatan sebagai manusia, ya, seperti ayam aja, ya, seperti buaya aja. Nah ini tadi tanggung jawabnya. Kalau suami itu qawamun 'alan nisa, sedangkan perempuan itu qonitat hafizat li ghaibi bima hafizallah. Jadi laki-laki penanggung jawab, pemberi nafkah, pelindung, pengarah, pemimpin ya. Nah, kalau dalam bahasa-bahasa kaunya imam gitu ya. Kapan saya jadi imammu yang baik? Ya silakan aja jadilah imam yang baik ya laki-laki ya. Ya perempuan jadilah makmum yang baik. Pasti ketemu imam yang baik juga. Nah, istri perannya mendampingi suami, menjaga dan mengurus diri dan keluarga dan harta suaminya serta anak-anak dan keluarganya. Jadi itu yang ditetapkan oleh Allah.
Meskipun ada juga istri ikut berperan ya, ikut bekerja, gitu. Ini boleh, tetapi tetap dalam tanggung jawab suami. Tidak boleh ketahuan istrinya sudah bekerja promosi lalu suaminya enak cangkruk, dosa besar itu laki-laki begitu, tidak boleh. Mungkin bisa jadi penghasilan istri lebih tinggi, tidak masalah, tapi tetap tadi tahu posisi gitu ya. Tahu peran itu yang penting. Memang yang ideal ya suamilah yang penghasilannya lebih. Istri tidak punya penghasilan tidak masalah. Memang ditanggung istri itu ya. Tapi seandainya ada itu tidak dilarang dalam agama. Selama tadi tetap dalam kefahaman atas tanggung jawab masing-masing. Nah terakhir di sesi lansia sekarang ini, jadi itu dibaca, jadi ini pokok-pokok saja. Karena memang siklus ya, jadi banyak sekali periodisasinya. Nah pada lansia bagaimana? Orang lanjut usia merupakan kemuliaan. Ini dalam hadis Nabi ya. Nabi memuji orang lansia yang masih tetap kuat imannya. Jadi ini ada beberapa hadis. Asyaikhu fi ahli kan nabi fi ummati. Orang-orang lanjut usia itu di tengah keluarganya seperti para nabi bagi kaumnya. Jadi sangat sangat tinggi kedudukan lansia itu. Biasanya kan sudah kalau lansia itu ya hanya ditunggu nasihatnya gitu kan. Nah kalau uangnya sudah nggak banyak lagi. Sudah tinggal nasihat, arahan, informasi, cerita itu. Biasanya lansia suka itu. Jadi kalau didengar ceritanya, pengalamannya dulu, cucu-cucunya mendengar semua itu senang sekali biasanya gitu. Jadi itu pengalaman-pengalaman hidup ya. Jadi itu juga bagian dari tadi pengasuhan ketika anak-anak diceritakan yang begini-begini, semangat untuk belajar, semangat berjuang dan seterusnya. Nah, itu peran-peran lansia. Jadi tetap punya peran tapi sudah berubah. Ini Nabi memuji man syaba syaibatan fil Islam karena lahu nuron yaumil qiyamah. Kalau orang itu sampai beruban, syaibah itu beruban. Maksudnya sudah lanjut usia tetapi tetap dalam Islam. Maka uban itu tadi jadi kanat lahu. Jadi yang beruban itu sebenarnya tanda ketuaan itu nanti menjadi cahaya. Makanya jangan dicabuti ubannya ya, tetap aja dan nanti cahaya di hari kiamat. Asyaibu nurul mukmin. Uban itu adalah cahaya bagi orang mukmin. La yasibu rojulun syaibatan fil Islam ilakan lahu bikuli syaibatin hasanatan. Setiap helai rambut yang putih itu menjadi kebaikan. Jadi luar biasa pujian Nabi ya. Tidak harus ibadah, tidak harus bertasbih. Beruban itu sudah merupakan satu hasanah. Ini kan banyak nih, rambut kita ini berapa banyak ini. Tapi ya tentu bukan sekedar uban biasa ya, tapi beruban tapi tetap fil Islam. Ini garis bawahnya. Jadi ada dalam ketaatan mengikuti ajaran Islam. Nah, karakteristik lansia ini juga penting ya. Jadi akan ada penurunan kapasitas. Ini yang nanti ada kaitan dengan penyesuaian-penyesuaian. Jadi ada beberapa kriteria. Ada yang menyatakan lansia itu 60 tahun atau lebih. Kalau WHO itu 65 tahun. Bahkan ada yang 70. Jadi saya belum lansia kalau sekarang 64 ya. Kurang setahun lagi pensiun 65. Jadi kalau WHO 65 itu sudah disebut lansia. Nah, apa faktor-faktor yang menyebabkan tadi? Summa jalim ba'ti kuwatin fahuwa syaibah akan menjadi lemah, menjadi beruban, menjadi tua. Jadi secara fisik, psikologik, sosial maupun ekonomi semuanya pasti menurun. Saya bobot badan lebih-lebih dengan sakit ini turun 10 kilogram. Kemarin saya timbang tinggal 51, bahkan 50 ya, sekian. Dulu normalnya 60, 61. Jadi itu turun 2 kilo. Tambah sebulan turun lagi 2 kilo. Sekarang tambah lebih kecil lagi. Ya mungkin karena faktor penyakit juga ya. Tapi ya faktor tua juga. Dulu celana yang sudah tidak cukup perutnya, sekarang malah longgar semua. Nggak ada celana yang prasadi saya harus sabuan sampai melintir gitu. Karena lebih kecil perutnya sekarang. Nah jadi fisik, psikologik juga tadi daya ingat menurun ya. Juga ini apa? Lansia itu lebih sensitif, misalnya perasaannya. Gitu. Secara sosial juga mulai menurun, jadi mulai menarik diri gitu biasanya. Sudah tidak lagi punya pergaulan yang luas seperti anak remaja kan ya. Paling-paling ya sesama gitu ya, sama lansia punya pengalaman gitu ya, seperti itu aja.
bergaul dengan agak lebih muda sedikit sudah beda gap, sudah beda generasi. Itu sosial. Secara ekonomi juga sudah mulai menurun kapasitas ekonominya. Nah itu hal-hal yang mesti disadari ya ini. Jadi permasalahannya itu adalah masalah penyesuaian. Jadi biasanya masalah emosi yang labil, mudah tersinggung, merasa dilecehkan, gitu ya, kecewa, tidak bahagia, merasa kehilangan, tidak berguna. Ini juga ada. Ini hal-hal yang seringkali tadi semakin melemahkan. Jadi semakin menurunkan tadi kemampuan dan posisinya itu. Oleh karenanya, nah biasanya lansia itu rentan mengalami hal-hal ini. Gangguan atau kondisi psikiatrik yang kurang bagusnya depresi, ansietas atau kecemasan, psikosis atau bahkan ada juga atau bahkan kecanduan obat kalau ini salah ya dalam ini. Jadi kita masih melihat ya apa orang-orang yang lansia tetapi cara mengekspresikan kelemahannya itu keliru, ini malah lari ke obat apalagi sampai obat-obat terlarang ya waliyadzubillah. Itu hal-hal yang eh, mengapa hal yang mempengaruhi situasi ketika lansia. Nah ini maka pada umumnya problem lansia itu penyesuaian terhadap perubahan tadi. Merasa seperti masih muda dulu gitu masih apa gitu. Jadi tidak menyadari penurunan kapasitasnya gitu. Kita dua sisi, oleh karenanya perlu penyelesaiannya mulai diri sendiri ada kesadaran tadi. Menyadari perubahannya, nah yang lebih banyak bersabar dan bersyukurnya sudah karena posisi sosial, posisi apalagi tadi itu sudah pasti lebih menurun. Ya mungkin ada juga sih peran-peran tertentu misalnya ya. Itu yang bisa dimanfaatkan. Nah sedangkan lingkungannya hendaknya juga perlu mendukung dengan pengertian, jadi memahami tadi itu kondisi psikiatrik para lansia itu. Jadi dimengerti, diperhatikan, didukung gitu ya. Jadi tidak apa tidak disesuaikan dengan dirinya sendiri tapi menyesuaikan dengan uh, atau memahami lah gitu ya, memahami kondisi psikiatrik para lansia itu. Ini perlu perhatian, ditemani. Biasanya begitu aja sih orang tua itu pengen ada yang di sampingnya gitu. Ibu saya itu sudah subuh ya di 80 lebih sudah tidak bisa duduk bahkan hanya berbaring. Ya, seringkali manggil kalau saya kan jauh-jauh minimal video call gitu. Saya ini di rumah masmu ya sekedar melihat itu sudah cukup. Ada bicara kondisinya seperti apa. Begini gini ini ya sudah masih memberi nasihat itu. Kamu minum ini biar anu, itu sudah menjadi apa? Menjadi melegakan gitu lansia itu kalau direspon gitu. Nah, yang penting juga nutrisi karena lansia itu pasti ada beberapa perubahan ya, pada ternyata menurun. Cita rasa juga sudah berubah ya. Daya tahan tubuh juga berubah. Jadi sistem imunnya dan seterusnya itu mesti menyesuaikan. Bahkan kalau penyakit ya tentu ada obat, ada terapi dan lain-lain. Ini seperti saya ini ada program kemo ya. Nanti Rebu akan ini lagi tapi harus cek dulu karena kemarin leukositnya agak turun. Nah ini sekarang harus dipush dengan satu apa itu leukotrop kalau nggak salah kemarin dikasih obat. Nah permasalahan sering dialami misalnya inkontinensia ini saya juga beberapa hari karena ada hal lain ya jadi biasa ada apa jadi mengalami ini prostat membesar jadi benign BHP benign hiper hiperplasia prostat atau prostat hiperplasia gitu. Jadi BPH benigna itu pembesaran tetapi jinak bukan tumor bukan tapi normal ada pembesaran itu lalu salah satu impactnya inkontinensia jadi sebenarnya nggak banyak tapi sudah kebelet tipis paling ya hanya 250 cc nggak sampai 300 biasanya kalau orang 300 kan baru kebelet ini enggak di malam itu 3 sampai 4 kadang sampai 5 kali kita di malam hanya 2 kali jadi sudah ini tidak teratur tapi sering bangun malam ini bangun malam delirium fungsi kognitif menurun tadi ya daya ingat ada yang demensia bahkan Alzheimer pelupa tapi mudah-mudahan tidak sampai ya
Ya pasti ada yang lupa, pasti ada, tapi enggak, jangan parah gitu ya. Tapi ada juga yang parah. Ada yang terjatuh sering kali ya, jatuh di kamar mandi itu paling sering, kepleset atau apa. Atau porosis atau penurunan berat badan. Jadi ini hal-hal yang sering dialami ketika lansia. Nah, maka lalu manajemennya tadi mulai memahami situasi, lalu mensikapi tentunya dengan tepat ya, dengan sesuai apa yang diperlukan, apakah fisik, apakah psikis. Bahkan tadi mau sosialnya kalau ditemani ini itu akan menghadirkan lingkungan ya atau suasana yang kondusif bagi posisi lansia itu. Nah ini Allah mengatakan wamun amun naki subil kholki. Sesiapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi, kami kembalikan pada kejadiannya yaitu nunakisu saya kurangi dalam penciptaan. Jadi tadi pendengaran menurun, penglihatan kabur, kemampuan lari tidak bisa lari, tinggal jalan-jalan kadang-kadang pakai tongkat. Jadi sudah menurun lagi. Jadi tadi semakin tua akan kembali menjadi lemah dan secara fisik pun akan menurun. Nah, maka yang penting ini kewajiban bagi yang muda ya pada anak orang tua itu. Kalau memang sudah tua ya tentu wajib memberi nafkah. Jadi ketika kita masih kecil orang tua memberi nafkah kita. Nanti ketika orang tua sudah lemah, maka anaklah yang menafkahi orang tuanya. Juga melayani kalau diperlukan tadi itu ya, perlu dipanggil, perlu ini. Mendatangi panggilan. Mematuhi perintah, berbicara dengan lembut, tidak memanggil nama, berjalan di belakang, mendoakan. Nah, jadi itu ajaran-ajaran dari Nabi, sikap kepada orang tua, ya, utamanya termasuk orang lansia. Orang tua bukan hanya orang tua kandung saja ya, siapapun ya yang lebih tua dari kita, hendaknya bersikap seperti ini. Karena tadi dukungan, pengertian dari orang lain itu penting bagi orang lansia. Oh ya, entah. Jadi itu pokok-pokok pikiran pada